Banyak masyarakat kita yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satunya sebutlah keluarga Ma'mar, yang kebetulan satu desa dengan saya. Sejak hidup menjanda, Ma'mar bersama keempat anaknya yang kesemuanya putus sekolah dan bekerja serabutan, kondisi hidupnya semakin susah. Keadaan tersebut diperparah lagi karena penyakit TBC yang menggerogoti kesehatan Ma'mar. Hingga pada suatu hari, karena penyakit TBC yang dideritanya, Ma'mar akhirnya meninggal dunia. Perempuan dengan 4 orang anak ini tutup usia dalam keadaan tubuh kurus kering, nyaris tak ubahnya seperti mayat hidup. Memang, Ma'mar telah sejak lama mengidap penyakit paru-paru menular yang cukup mematikan itu. Penyakit tersebut semakin diperparah dengan kondisi sanitasi dan sirkulasi udara yang buruk di rumah Ma'mar, yang keadaan rumahnya sungguh memprihatinkan. Selain itu, tentu saja adalah karena keterbatasan biaya, sehingga penyakit Ma'mar itu juga tak bisa mendapatkan pengobatan yang maksimal. Hingga akhirnya, penyakit itu jualah yang menjemput ajal. Perempuan yang lama hidup menjanda karena ditinggal mati suaminya. Kabarnya, almarhum suami Ma'mar pun meninggal karena terserang penyakit yang sama. Namun tentu saja ajal di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit TBC tersebut sejatinya hanyalah sebuah sababiah kematian seorang hamba. Penduduk desa pun bergotong royong membantu prosesi pemakaman Ma'mar hingga selesai. Bahkan, karena anak-anak Ma'mar tidak sanggup mengadakan acara tahlilan yang notabe memakan biaya yang tidak sedikit, maka dengan berat hati mereka pun memutuskan untuk tidak akan mengadakan acara yang memang sesungguhnya tidak diwajibkan secara hukum agama itu. Seluruh warga desa pun tak ada yang menyalahkan hal ini, karena keputusan tersebut mutlak hak keluarga almarhum Ma'mar. Di samping juga para tetangga menyadari kalau keluarga itu kondisinya memang sangat papa. Walaupun demikian, ada saja beberapa gelintir warga yang bergunjing di belakang, bahwa sebaiknya acara tahlilan tetap dilaksanakan walaupun seadanya. Alasan mereka adalah karena tahlilan itu penting, sebuah ritual untuk mengirim doa kepada arwah Ma'mar, agar almarhumah dapat ketenangan di alam sana. Semuanya seperti akan berjalan biasa saja dalam batas kewajaran. Namun, permasalahan baru muncul 3 hari setelah kematian Ma'mar. Ceritanya, ada seorang warga desa kami yang berprofesi sebagai satpam dan biasa pulang dini hari, mengaku telah melihat sosok yang menyerupai almarhumah Ma'mar. Sosok wanita kurus kering itu sedang duduk di pinggir jembatan yang menghubungkan desa kami dengan pusat kota kabupaten. Peristiwa mistis ini kabarnya berlangsung sekitar pukul 2 dini hari. Pak Subhan, sebut saja begitu, melihat sosok mirip almarhum Ma'mar itu tengah duduk di pinggir jembatan dan terdengar sedang menangis. Suara sangat pilu. Karena suara tangis itulah Pak Subhan menghentikan langkahnya. Dia berusaha melihat gerangan siapakah perempuan yang sedang menangis tengah malam itu. Wajah sosok yang menyerupai almarhumah Ma'mar itu tidak begitu terlihat, karena tertutup oleh rambut panjangnya yang telah memutih. Begitulah cerita yang tersebar dari mulut ke mulut. Entah memang Pak Subhan yang mengatakan demikian, atau mungkin juga ada dramatisasi yang dibuat oleh warga yang mendengarnya. Biasalah, masalah omongan memang sering dilebih-lebihkan. Yang pasti, kejadian memang cukup menegangkan. Ketika itulah Pak Subhan mencium wangi bunga melati yang semerbak
dan seolah tercium di sepanjang jembatan. Awalnya, Pak Subhan memang tidak yakin kalau itu adalah sosok almarhumah Ma'mar. Walaupun secara postur tubuh dan ciri-ciri fisik lainnya sangat mirip dengan penampilan tetangganya yang meninggal 3 hari lalu itu. Pak Subhan masih menghibur diri kalau sosok itu adalah sosok orang lain yang memang mirip dengan almarhumah Ma'mar. Tetapi apa lacur, ketika dirinya semakin dekat dengan sosok tersebut, tiba-tiba sosok perempuan yang sedang menangis pilu itu menoleh ke arahnya, sambil menyibakkan rambut panjangnya yang menutupi sekujur wajahnya. "Astaga!" bekik Pak Subhan dengan sekujur tubuh gemetar seperti terkena serangan demam mendadak. Ketika itu dia sadar sepenuhnya bahwa wajah yang mengarah kepadanya itu mutlak adalah wajah almarhumah Ma'mar. Paras yang tirus itu tampak pucat pasi bagaikan tak dialiri aliran darah. Tatapan matanya yang kosong mengarah lurus kepada Pak Subhan. Anehnya, Pak Subhan dengan jelas melihat air mata yang tak henti keluar dari sepasang bola mata yang cekung menyeramkan itu. Sulit dibayangkan bagaimana perasaan Pak Subhan saat itu. Tentu saja dia sangat ketakutan. Bahkan kemudian dia lebih memilih lari tunggang langgang daripada menyaksikan lebih lama lagi sosok mayat hidup itu. Untuk membuktikan kebenaran ceritanya, Pak Subhan menunjukkan luka pada lututnya kepada saya. "Waktu lari beberapa kali saya jatuh. Inilah akibatnya," kata pria beranak satu itu sambil mempertontonkan luka di lututnya yang baru mengering. Kisah yang sama tidak hanya dialami oleh Pak Subhan. 2 malam berikutnya, salah seorang warga desa kami lainnya yang kebetulan pulang larut malam juga mengalami kejadian yang sama. Dia melihat almarhumah Ma'mar tengah duduk di pinggir jembatan. Tempat malam sebelumnya Pak Subhan juga melihat kehadirannya. Bedanya, kali ini almarhumah Ma'mar tak hanya menangis, namun berulang kali terdengar suara rintih kesakitan. Bibir Ma'mar yang renta itu terlihat putih pucat pasi, dan dia terus saja merintih-rintih kesakitan, seperti orang yang sedang disiksa. Begitu menurut cerita yang beredar. Menurut cerita saksi mata, wajah Ma'mar nampak menahan kesedihan yang teramat mendalam. Matanya menerawang jauh ke depan dengan pandangan kosong. Cerita menyeramkan sekaitan kebangkitan arwah Ma'mar pun terus berlanjut. Lain waktu, tepat pada saat menjelang maghrib, seorang anak yang rumahnya tepat di depan kediaman almarhumah Ma'mar mengalami kesurupan arwah Ma'mar dalam petualangan alam bawah sadarnya. Anak tersebut terus-menerus meneriakkan permintaan minta didoakan. Bahkan raga bocah kecil yang disusupi arwah Ma'mar itu sampai meneteskan air mata dengan mulut yang penuh permohonan. "Doakanlah aku, jalanku gelap, aku disiksa dan dicambuk." Begitulah petikan rintihan yang keluar dari mulut bocah itu, yang mengaku sebagai almarhumah Ma'mar. Raga bocah cilik itu baru bisa bersih dari arwah Ma'mar setelah didoakan oleh seorang ulama di desa kami. Selanjutnya, kejadian ganjil serupa berturut-turut dialami oleh penduduk desa kami lainnya. Namun anehnya, tak satupun anak dan keluarga almarhum Ma'mar yang mengalami kejadian tak masuk akal tersebut. Peristiwa demi peristiwa aneh terus berlangsung, hingga menyebabkan ketegangan di desa kami. Apalagi kemudian banyak berita bernada sumbang yang memojokkan Ma'mar dan keluarganya. Misalnya saja,
sempat tersiar kabar bahwa Ma'mar semasa hidupnya pernah memakai ajian mistik tertentu, semisal ilmu susuk, hingga ketika meninggal tidak bisa tenang di alam baka dan arwahnya tidak diterima di alam baka. Ada lagi yang menyebarkan kabar burung kalau kematian Ma'mar yang tidak wajar itu disebabkan oleh ulah salah seorang anaknya yang sedang menjalankan ritual pesugihan dengan mengorbankan Ma'mar sebagai tumbalnya. Apalagi warga memang melihat ada salah seorang anak almarhumah yang beranjak baik kondisi perekonomiannya, sehingga tuduhan tersebut seolah klop sudah. Padahal saya tahu persis kalau anak tertua Ma'mar itu dapat memperbaiki kondisi perekonomiannya yang tidaklah seberapa, bukan karena lantaran pesugihan. Namun karena anak ini mendapat pinjaman modal dari kerabatnya yang prihatin dengan keadaan keluarganya. Tetapi begitulah keadaan di kampung. Cerita-cerita yang sifatnya mistis memang mudah sekali menjalar, seperti pada ilalang kering yang dibakar api. Semakin hari, berita-berita tentang kematian Ma'mar semakin tidak terkendali. Bahkan tak tanggung-tanggung, ada warga yang mengatakan setiap malam kuburan Ma'mar mengeluarkan asap dan terdengar suara tangisan dan rintihan dari kuburan tersebut. Bisa diduga kejadian selanjutnya. Semenjak kejadian-kejadian aneh itu berlangsung dan menghantui desa kami, maka desa kami tak lagi semarak dulu. Sekarang, setiap habis maghrib, desa kami sepi bak kota mati. Warga desa segan keluar rumah karena takut dihantui arwah gentayangan Ma'mar. Mereka pun lebih suka mengurung di dalam rumahnya masing-masing. Jembatan desa yang selama ini menjadi akses utama warga desa menuju pusat kota, setelah maghrib pun bagaikan jalan mati. Tak satu pun orang berani melintasi jembatan tersebut. Padahal jembatan itu adalah akses terdekat dan tercepat bagi penduduk desa kami menuju pusat kota. Maklum saja, di jembatan inilah dikabarkan arwah Ma'mar kerap menampakkan wujudnya. Gara-gara itu, jembatan tersebut menjadi tempat yang sangat angker. Warga lebih memilih memutar melalui desa sebelah untuk menuju pusat kota. Padahal memutar melalui desa sebelah membutuhkan waktu yang lebih panjang dan jalannya pun rusak parah. Namun apa daya, demi ketentraman hati, warga lebih memilih bersusah payah memutar jalan daripada harus melewati jembatan yang sudah berpredikat angker tersebut. Praktis, hal ini sangat merepotkan penduduk desa. Sedikit banyak aktivitas mereka terganggu oleh berita penampakan arwah Ma'mar yang gentayangan. Karena kejadian aneh berlangsung terus-menerus dan dianggap sudah mengganggu ketentraman desa, maka warga sepakat meminta tolong ulama desa kami untuk menuntaskan permasalahan gaib ini. Sesepuh ulama desa yang dimintai pertolongan kebetulan pun menyangkupi permintaan warga. Singkat cerita, setelah mendengarkan penjelasan warga desa, pada jam-jam di mana almarhum Ma'mar bisa menampakkan diri di pinggir jembatan, Kiai Mahmud, ulama desa kami itu datang menemui almarhum Ma'mar di jembatan tersebut. Kejadiannya memang muskil sekali. Di jembatan itu, Kiai Mahmud dapat bertemu dengan arwah Ma'mar. Ketika itulah almarhumah Ma'mar ditanyai maksud dan tujuannya bergentayangan mengganggu warga desa. Sambil menangis, almarhum Ma'mar berkata bahwa ia hanya ingin didoakan. Almarhumah merasa sedih karena tak ada satupun anggota keluarganya yang mengirimi doa untuknya. Cerita Kiai Mahmud
setelah melakukan ritual dialog dengan arwah almarhumah Ma'mar di jembatan itu. Setelah mengetahui maksud dan tujuan almarhum Ma'mar, Kiai Mahmud pun mengumpulkan warga kampung di balai desa untuk merembukkan keinginan almarhumah Ma'mar. Pada kesempatan rempuk desa tersebut, Kiai menyarankan supaya warga patungan mengadakan acara selamatan dan tahlilan untuk almarhumah Ma'mar. Hal ini mengingat kondisi perekonomian anak-anak almarhumah Ma'mar yang memang tak mungkin mengadakan acara tahlilan berbiaya mahal tersebut. Warga pun sepakat dengan saran Kiai Mahmud. Akhirnya, pada hari yang telah disepakati, warga mengadakan tahlilan di rumah almarhumah Ma'mar. Semua warga datang mengikuti acara tahlilan tersebut. Aneh sekali. Kala lantunan surat Yasin yang dibacakan secara serempak berkumandang, tiba-tiba dari dalam rumah almarhumah Ma'mar yang hanya gubuk reot itu tercium wangi bunga melati yang semerbak harumnya. Setelah melewati halaman rumah dan para hadirin yang sedang membacakan tahlil, tiba-tiba wangi melati itu hilang terbawa angin. Hal ini seakan mengabarkan bahwa Ma'mar sudah pergi dari rumah dan menuju tempat peristirahatan terakhirnya dengan hati yang ikhlas. Terbukti, setelah acara tahlilan selesai dilaksanakan, arwah Ma'mar pun menepati janjinya dengan tidak menampakkan wujudnya lagi di depan warga desa. Desa kami pun kembali aman dan tentram seperti sedia kala. Dan jembatan itu tak lagi berjuluk menjadi jembatan angker. Betapa aneh kisah nyata ini. Pertanyaannya, benarkah arwah seorang yang telah mati dengan alasan tertentu bisa gentayangan ke alam nyata? Hal ini memang sudah lama menjadi kontroversi. Tentu saja, kita hanya bisa menyerahkannya semua hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah pelajaran daripada kisah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.